Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tani Komoditas Ikan Gurami dalam studi kasus salah satu petani di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Indra Bahtiar dengan NIM 200321100051. Kedua, Saniatu Zuhriyah dengan NIM 200321100086. Dan yang terakhir ada Erina Damayanti dengan NIM 200321100039. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Kegiatan pertanian mencakup 5 subsektor yang salah satunya adalah perikanan. Usaha perikanan air tawar yang memiliki peluang menjanjikan adalah budidaya ikan gurami. Ikan gurami merupakan ikan asli Indonesia yang berasal dari perairan daerah Provinsi Jawa Barat. Ikan ini merupakan salah satu komoditi perikanan air tawar yang memiliki tingkat permintaan cukup besar dan harganya juga relatif tinggi jika dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya. Tingginya permintaan ikan gurami memberikan peluang pada usaha budidaya ikan gurami. Akan tetapi, dalam hal ini juga terdapat permasalahan yang terjadi, seperti keterbatasan modal dan juga adanya ketidakstabilan harga benih, pakan, dan juga harga jual dari output yang menyebabkan pembudidaya kesulitan melakukan pengusahaan ikan gurami. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis kelayakan usaha budidaya ikan gurami dari salah satu petani yang berdomisili di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama berdasarkan analisis perhitungan NPV, Net Present Value, merupakan nilai sekarang dari selisih antara benefit atau manfaat dengan cost atau biaya pada diskon rate, di mana pengertian dari diskon rate yaitu tingkat suku bunga tertentu. NPV ini menunjukkan adanya kelebihan manfaat dibandingkan dengan biaya. Besarnya nilai NPV atas tingkat suku bunga yang berlaku pada tahun ini yaitu sebesar 8%. Dapat kita lihat bahwasannya pada tabel yang telah disajikan tersebut terdapat tahun persiapan, di mana pada tahun tersebut digunakan untuk pembelian lahan dan alat-alat produksi sebesar dengan total Rp41.470.000, di mana dengan perincian pada tahun ke-0 tahun persiapan yaitu sebesar 15 juta dan tahun ke-1 sebesar Rp26.470.000. Nah, maka dari itu untuk pendapatan pada tahun ke-0 menjadi minus 15 juta dan tahun ke-1 menjadi minus Rp26.470.000. Dari perhitungan NPV selama 5 tahun dengan tingkat suku bunga yang berlaku yaitu sebesar 8%, maka diperoleh nilai NPV sebesar Rp9.044.466. Dan di situ bisa kita lihat di mana nilai yang present value pada tabel didapatkan dari antara net benefit dikalikan dengan DF yang berlaku sebesar 8%. Di situ untuk jumlah present value-nya atau NPV-nya itu menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0, di mana untuk pada analisis kasus ini mendapatkan nilai sebesar Rp9.464.466. Dengan pengertian usaha budidaya ikan gurami milik Bapak Muhammad ini menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Selanjutnya, perhitungan berdasarkan net BC. Net BC merupakan perbandingan antara biaya dengan penerimaan yang telah dikalikan dengan diskon faktor atau DF tersebut. Usaha dikatakan layak untuk dikembangkan jika hasil net BC-nya itu lebih dari 1. Bisa kita lihat bahwasannya hasil perhitungan net BC yaitu net benefit dikalikan DF pada usaha tani ini menghasilkan nilai 1,24 atau hasil perhitungan menunjukkan bahwa net BC lebih dari 1. Bahwasannya yang berarti usaha tani komoditas ikan gurami ini tersebut layak untuk dikerjakan atau dilakukan.
Dan nilai net BC pada perhitungan analisis kali ini dapat diketahui bahwasanya pada tabel yang disajikan, net BC merupakan perbandingan antara net benefit yang telah didiskon positif dibandingkan dengan net benefit yang telah didiskon negatif. Jadi untuk total dari net benefit yang pada tabel yang bernilai positif itu sebesar Rp38.973.726 dibagi dengan total benefit yang negatif sebesar Rp39.509.259 sama dengan 1,239 atau bisa dibulatkan menjadi 1,24. Jadi untuk net BC yang dihasilkan pada perhitungan kali ini lebih besar dari 1. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu perhitungan rate of return atau IRR. Metode IRR ini merupakan metode yang menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai pada investasi awal. Bila tingkat bunga ini lebih besar, maka investasi dapat dikatakan layak, dan apabila tingkat bunga yang terjadi lebih kecil, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Berdasarkan perhitungan IRR pada tabel di samping, diperoleh hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai IRR yang diperoleh yaitu sebesar 16,86%, lebih besar dari faktor diskon sebesar 8%. Hal ini berarti bahwa usaha tani komoditas ikan gurami tersebut layak untuk dikerjakan. Selanjutnya, pembahasan yang keempat atau pembahasan yang terakhir yaitu perhitungan payback period atau bisa disingkat PBP. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan hasil waktu pengembalian biaya investasi usaha agribisnis ikan gurami dicapai dalam jangka waktu PBP 2 tahun 26 hari, sehingga PBP kurang dari umur ekonomisnya, maka usaha ikan gurami ini layak untuk dijalankan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil analisis finansial yang telah dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria investasi seperti NPV, B/C rasio, IRR, dan juga PBP, usaha budidaya ikan gurami ini dikatakan layak dengan hasil net present value sebesar Rp9.464.466,93 dan nilai dari NPV ini lebih besar daripada 0, sehingga dapat diartikan bahwa usaha budidaya ikan gurami ini menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Selain itu, nilai dari net B/C nilai dari 1,24 atau hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai dari net B/C lebih besar daripada 1. Berarti usaha tani dari komoditas tersebut layak untuk dikerjakan. Nilai dari IRR sebesar 16,86 lebih besar dari SOCC sebesar 8%. Hal ini berarti bahwa usaha tani komoditas ikan gurami tersebut layak untuk dikerjakan. Dan waktu pengembalian biaya investasi usaha agribisnis dicapai dalam jangka waktu PBP 2 tahun 26 hari, sehingga PBP kurang dari umur ekonomisnya, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Nah, itulah hasil dari presentasi yang dapat kami lakukan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.